Di usia 40-an, banyak orang mulai merasakan tekanan hidup yang berbeda dari sebelumnya. Ada tanggungan keluarga, kebutuhan yang makin besar, biaya hidup yang terus naik, tuntutan pekerjaan yang tidak selalu stabil, dan penyesalan masa lalu yang kadang masih terasa. Banyak yang mulai memikirkan masa depan, tapi di sisi lain masih harus menyelesaikan persoalan keuangan yang belum rapi. Kondisi ini normal, karena usia 40-an memang titik di mana kita mulai benar-benar melihat dampak dari keputusan-keputusan finansial di masa muda. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk membereskan keuangan. Usia 40-an justru bisa menjadi momentum terbaik. Kita sudah cukup dewasa untuk belajar dari pengalaman, lebih stabil secara emosional, dan lebih realistis dalam membuat keputusan. Tantangannya adalah keberanian untuk jujur melihat kondisi diri dan komitmen untuk memperbaiki langkah sedikit demi sedikit. Di narasi ini, kita akan membahas langkah-langkah paling penting yang bisa dilakukan untuk membereskan keuangan di usia 40-an. Bukan teori rumit, bukan janji cepat kaya, tapi langkah praktis yang relevan dengan kehidupan nyata. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa berlangganan channel Logika Hati agar Anda tidak ketinggalan pembahasan lain yang membantu Anda menghadapi hidup dengan pola pikir yang lebih tenang, logis, dan terarah. Hitung semua aset, utang, dan pengeluaran dengan jelas. Di usia 40-an, hal paling penting sebelum melakukan perubahan keuangan adalah mengetahui kondisi sebenarnya. Banyak orang merasa masalah keuangan mereka rumit, padahal seringnya karena mereka tidak pernah benar-benar duduk dan menghitung semuanya secara detail. Tanpa data yang jelas, setiap keputusan finansial hanya mengikuti perasaan dan asumsi. Padahal, asumsi sering menipu dan membuat masalah semakin besar. Mulailah dengan mencatat seluruh aset yang Anda miliki. Aset bukan hanya rumah atau tabungan, tapi juga hal-hal kecil seperti saldo e-wallet, emas, reksadana, kendaraan, hingga barang yang bernilai jual. Seringkali orang punya aset yang sebenarnya cukup, tetapi tidak pernah dihitung sehingga mereka merasa miskin, padahal tidak sepenuhnya begitu. Catatan aset memberi Anda gambaran tentang apa yang bisa dijadikan cadangan, dijual, atau dimanfaatkan. Setelah itu, catat seluruh utang yang ada. Ini bagian yang paling tidak nyaman, tapi wajib dilakukan. Masukkan semua jenis utang. KPR, kredit motor, kredit mobil, kartu kredit, cicilan barang elektronik, pinjaman online, pinjaman keluarga, dan utang kecil yang sering dianggap sepele. Tulis jumlah total utang, bunga, dan sisa tenor. Banyak orang terkejut ketika melihat total kewajiban mereka ternyata jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tetapi, rasa terkejut ini justru menjadi titik awal yang baik, karena dari sini Anda bisa mulai merencanakan cara menyelesaikannya. Langkah berikutnya adalah menghitung pengeluaran bulanan secara detail. Tidak hanya pengeluaran utama seperti listrik, air, makan, atau sekolah anak, tetapi juga pengeluaran kecil yang sering tidak disadari. Misalnya kopi harian, nongkrong, ongkir, langganan aplikasi, belanja impulsif, atau top-up game. Hal-hal kecil seperti ini sering menjadi penyebab kebocoran keuangan. Jika tidak dihitung, Anda tidak akan pernah tahu dari mana uang Anda menghilang. Setelah semua data terkumpul, buat satu rangkuman yang jelas. Total pendapatan, total pengeluaran, total utang, dan total aset. Dari sini Anda bisa melihat apakah pengeluaran lebih besar dari pendapatan, apakah utang terlalu berat, atau justru ada ruang untuk memperbaiki cash flow. Ketika angka-angka ini sudah ada di depan mata, Anda akan lebih mudah membuat keputusan yang objektif. Ini juga membantu Anda memilah mana pengeluaran yang benar-benar penting dan mana yang harus dihapus. Membuat keputusan tanpa data sering berakhir salah. Tetapi membuat keputusan berdasarkan angka biasanya memberi hasil yang lebih stabil. Tujuan dari langkah ini bukan untuk membuat Anda stres, tetapi agar Anda tahu kondisi nyata dan bisa membuat strategi yang tepat. Dengan memahami kondisi finansial secara menyeluruh, Anda berada di posisi yang jauh lebih kuat untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Ini pondasi semua langkah berikutnya. Tanpa ini, rencana apapun hanya akan menjadi dugaan. Prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi. Di usia 40-an, utang berbunga tinggi adalah hambatan terbesar dalam memperbaiki kondisi keuangan.
Tidak ada strategi keuangan yang akan berhasil selama beban bunga terus menggerus pendapatan Anda setiap bulan. Karena itu, langkah paling efektif adalah memprioritaskan pelunasan utang yang bunganya paling besar, terutama kartu kredit, pinjaman online, dan cicilan pendek yang bunganya tidak masuk akal. Utang jenis ini seperti kebocoran besar di kapal. Tidak peduli seberapa keras Anda mendayung, kapal tetap akan tenggelam jika kebocoran itu tidak ditutup. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan seluruh data utang berbunga tinggi, jumlah total, bunga per bulan, tanggal jatuh tempo, dan minimum payment. Banyak orang tidak menyadari berapa besar bunga yang mereka bayar setiap bulan, karena fokusnya hanya pada cicilan. Padahal bunga inilah yang membuat utang terasa tidak pernah habis. Dengan melihat angka bunganya secara jelas, Anda akan lebih paham kenapa utang tersebut harus didahulukan. Ada dua metode pelunasan yang paling umum digunakan. Metode avalanche, melunasi yang bunganya paling besar dulu, dan metode snowball, melunasi utang kecil lebih dulu agar mental lebih ringan. Di usia 40-an, metode avalanche biasanya lebih efektif, karena tujuannya adalah menekan beban bunga secepat mungkin. Setiap utang berbunga tinggi yang berhasil dilunasi akan langsung membebaskan cash flow Anda. Uang yang tadinya habis untuk bayar bunga bisa dialihkan untuk tabungan, investasi, atau kebutuhan keluarga. Saat memprioritaskan pelunasan utang, Anda juga harus berani mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Ini bukan soal menyiksa diri, tapi soal memberi ruang agar utang cepat beres. Jika ada pengeluaran yang bisa ditunda, potong dulu. Jika ada kesempatan untuk menambah penghasilan sementara, ambil dulu. Fokus utama adalah mempersempit jarak antara jumlah yang Anda bayar dan total sisa utang. Semakin besar selisihnya, semakin cepat utang selesai. Jika Anda punya beberapa utang sekaligus, buat daftar urutan prioritas. Letakkan utang berbunga tinggi di paling atas. Jangan terjebak membayar semua secara rata, karena metode itu membuat semuanya lambat selesai. Konsentrasi pada satu utang utama sambil tetap membayar minimum payment utang lainnya. Setelah satu selesai, pindahkan dana ke utang berikutnya. Pola ini sederhana tetapi sangat efektif. Anda juga perlu realistis terhadap sumber masalahnya. Jika kebiasaan penggunaan kartu kredit atau pinjaman online menjadi penyebab utang menumpuk, hentikan sementara penggunaannya sampai kondisi stabil. Banyak orang terjebak karena mereka terus memakai fasilitas utang yang sama meski sedang berusaha melunasinya. Ini seperti memadamkan api sambil menuang bensin. Perlu diingat, membereskan utang bukan hanya soal angka, ini juga tentang ketenangan hidup. Di usia 40-an, beban mental dari utang jauh lebih terasa. Anda membawa tanggung jawab keluarga, masa depan, dan kesehatan. Menyingkirkan utang berbunga tinggi memberi efek langsung pada rasa aman dan kestabilan emosi. Menyelesaikan utang mungkin tidak mudah, tetapi hasilnya akan sangat terasa. Setelah beban bunga hilang, Anda akan punya ruang bernafas lebih besar untuk langkah keuangan selanjutnya. Ini pondasi penting sebelum Anda membangun tabungan, investasi, atau rencana jangka panjang lainnya. Bangun dana darurat 3-6 bulan. Memiliki dana darurat bukan soal gaya hidup finansial, tetapi soal perlindungan. Di usia 40-an, resiko hidup meningkat dan konsekuensinya jauh lebih besar dibanding usia 20 atau 30-an. Anda mungkin punya anak, pasangan, orang tua yang mulai bergantung, atau pekerjaan yang tidak selalu stabil. Karena itu, dana darurat menjadi kebutuhan wajib agar masalah mendadak tidak langsung merusak kondisi keuangan yang sedang Anda bangun. Dana darurat idealnya mencakup 3-6 bulan biaya hidup. Jika penghasilan Anda tidak stabil atau tanggungan Anda besar, targetkan 6 bulan. Jika kondisi lebih sederhana, 3 bulan bisa menjadi permulaan yang realistis. Yang penting adalah memulai dulu. Banyak orang menunda dana darurat karena merasa tidak ada uang lebih. Padahal justru karena tidak punya dana darurat, mereka terpaksa berutang setiap kali ada keadaan darurat. Siklus ini akan terus berulang jika tidak dihentikan. Langkah pertama adalah menghitung biaya hidup yang benar-benar wajib. Kebutuhan makan, listrik, air, transportasi, kesehatan, sekolah anak jika ada, dan pengeluaran dasar lainnya. Tidak perlu memasukkan hiburan, nongkrong, atau belanja tambahan. Setelah tahu angka bulanan, tinggal dikalikan 3 atau 6. Disinilah Anda bisa melihat target yang harus dicapai. Dana darurat harus disimpan di tempat yang liquid.
mudah diambil, tetapi tidak bercampur dengan uang harian. Tujuannya agar Anda bisa mengaksesnya cepat ketika ada masalah, tetapi tetap aman dari godaan belanja impulsif. Tempat yang umum digunakan adalah tabungan khusus, e-wallet khusus simpanan, atau reksadana pasar uang. Intinya bukan memaksimalkan keuntungan, tetapi memastikan uang itu tersedia saat dibutuhkan. Untuk mengumpulkannya, jangan menunggu uang lebih. Gunakan cara yang lebih realistis. Sisihkan persentase tetap dari pendapatan setiap bulan. Bisa 5%, 10%, atau lebih jika memungkinkan. Di usia 40-an, konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah besar secara tiba-tiba. Bahkan tambahan kecil setiap bulan, jika dijalankan terus-menerus, bisa terkumpul menjadi jumlah yang signifikan dalam beberapa bulan. Anda juga bisa mempercepat pemulihan dana darurat dengan memotong pengeluaran tertentu untuk sementara. Misalnya, mengurangi makan di luar, menunda pembelian gadget, atau menurunkan frekuensi hiburan. Ini bukan pengorbanan permanen, tetapi upaya jangka pendek untuk memberi fondasi keamanan keuangan. Setelah dana darurat selesai, Anda bisa kembali menata pengeluaran secara normal. Hal lain yang penting adalah menjaga disiplin untuk tidak memakai dana darurat kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak. Artinya hanya digunakan untuk kondisi seperti kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan yang tidak tercover, perbaikan rumah atau kendaraan yang sangat penting, atau keadaan keluarga yang sifatnya mendadak. Jangan gunakan untuk hal seperti liburan, diskon belanja, atau keinginan mendadak. Jika digunakan untuk hal yang tidak tepat, tujuan dari dana darurat menjadi hilang. Di usia 40-an, memiliki dana darurat memberikan efek psikologis yang besar. Anda tidak lagi merasa tertekan setiap kali muncul kebutuhan tak terduga. Anda bisa fokus bekerja tanpa rasa takut, dan keputusan finansial Anda menjadi lebih rasional karena tidak diambil dalam keadaan panik. Banyak orang baru sadar nilai dana darurat setelah mengalami masalah besar, tetapi Anda tidak perlu menunggu sampai itu terjadi. Dengan memiliki dana darurat, Anda memberi diri sendiri perlindungan, stabilitas, dan ruang gerak. Ini adalah langkah yang memberi ketenangan sebelum masuk ke fase perencanaan keuangan berikutnya. Setelah fondasi ini kokoh, barulah Anda bisa membangun investasi dan rencana jangka panjang dengan lebih aman. Pangkas pengeluaran gaya hidup secara disiplin. Di usia 40-an, masalah keuangan seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya penghasilan, tetapi oleh gaya hidup yang terus meningkat tanpa disadari. Seiring bertambahnya usia, standar kenyamanan biasanya ikut naik. Makan harus di tempat yang lebih enak, barang harus lebih bagus, hiburan lebih sering, dan keinginan membeli sesuatu terasa lebih pantas karena merasa sudah bekerja keras bertahun-tahun. Sikap ini wajar, tetapi jika tidak dikendalikan, efeknya sangat besar pada kondisi keuangan. Pemangkasan pengeluaran gaya hidup bukan berarti hidup menderita. Ini hanya upaya untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan yang sebenarnya. Kesalahan banyak orang adalah merasa bahwa kenaikan gaji otomatis boleh diiringi dengan kenaikan gaya hidup. Padahal, jika cara ini terus dipertahankan, kondisi keuangan tidak akan pernah stabil meskipun pendapatan meningkat. Langkah awal adalah melakukan evaluasi jujur terhadap pengeluaran yang sifatnya bukan kebutuhan utama. Misalnya, seberapa sering Anda makan di luar? Berapa banyak langganan aplikasi yang sebenarnya tidak digunakan? Berapa banyak belanja impulsif yang terjadi karena diskon? Seberapa sering Anda membeli sesuatu untuk menghilangkan stres? Ketika semua itu dicatat, banyak orang terkejut karena pengeluaran gaya hidup seringkali lebih besar dari yang mereka sadari. Setelah mengidentifikasi pengeluaran yang berlebihan, langkah berikutnya adalah menentukan batas. Misalnya, menetapkan anggaran makan di luar hanya sekali atau 2 kali seminggu, membatasi hiburan bulanan, atau memilih produk yang lebih sederhana. Anda juga bisa menggunakan aturan sederhana seperti tunda 24 jam sebelum membeli barang non-esensial. Aturan ini efektif untuk mencegah belanja berdasarkan emosi. Jika pengeluaran Anda besar pada transportasi atau kendaraan, evaluasi kembali apakah semua itu benar-benar dibutuhkan. Biaya bensin, servis, cicilan, dan pajak kendaraan bisa menjadi beban signifikan. Jika ada opsi lebih hemat, pertimbangkan solusi jangka panjang. Di usia 40-an, yang penting adalah kestabilan, bukan sekedar kenyamanan sesaat.
Selain itu, banyak pengeluaran terjadi karena lingkungan sosial. Tekanan untuk mengikuti gaya hidup teman, rekan kerja, atau keluarga sering membuat seseorang menghabiskan lebih dari yang mampu. Di tahap ini, Anda perlu belajar mengatakan tidak secara halus. Tidak harus selalu ikut nongkrong, tidak harus selalu memberi hadiah mahal, dan tidak harus selalu tampil seolah keuangan baik-baik saja. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah langkah pertama menuju perbaikan. Pengeluaran kecil yang berulang seringkali lebih berbahaya daripada pengeluaran besar yang jarang. Ongkir berkali-kali, kopi harian, snack ringan, atau top-up kecil-kecilan terlihat sepele, tetapi jika dijumlahkan sebulan, hasilnya bisa mengejutkan. Karena itu, buat daftar pengeluaran kecil yang bisa dikurangi tanpa membuat hidup Anda terasa berat. Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Pemangkasan gaya hidup juga tidak halus drastis. Anda bisa melakukannya bertahap. Mulai dari hal paling kecil, lalu naikkan levelnya ketika sudah terbiasa. Yang penting adalah ada perubahan nyata pada arus keluar uang. Tanpa pengendalian ini, usaha melunasi utang atau menabung akan terasa berat karena uang terus mengalir ke hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak. Di usia 40-an, disiplin dalam gaya hidup bukan hanya soal penghematan, tetapi soal memberikan ruang agar kehidupan lebih tenang. Ketika pengeluaran terkontrol, Anda tidak gampang stres saat ada hal mendadak. Anda juga memiliki fleksibilitas untuk menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan tanpa dibayangi kekhawatiran. Memang, memangkas pengeluaran tidak selalu menyenangkan, tetapi ini jauh lebih baik daripada menghadapi masalah keuangan besar di kemudian hari. Dengan gaya hidup yang lebih terarah, Anda bisa menciptakan keseimbangan antara kebutuhan, kenyamanan, dan keamanan finansial jangka panjang. Ini langkah penting yang tidak boleh dilewati sebelum masuk ke strategi keuangan berikutnya. Pastikan punya proteksi kesehatan yang memadai. Di usia 40-an, resiko kesehatan mulai meningkat. Banyak masalah kesehatan tidak muncul saat usia 20-30, tetapi mulai terasa ketika memasuki kepala 4. Kondisi ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diantisipasi. Salah satu kesalahan finansial terbesar adalah menganggap kesehatan akan selalu baik-baik saja. Padahal satu kejadian medis saja bisa menghabiskan tabungan bertahun-tahun jika tidak memiliki proteksi yang memadai. Proteksi kesehatan bukan hanya tentang punya BPJS atau polis asuransi, tetapi tentang memastikan bahwa perlindungan yang Anda miliki benar-benar sesuai kebutuhan. Banyak orang merasa sudah punya asuransi, tetapi setelah diperiksa, polisnya tidak aktif, manfaatnya terlalu kecil, atau tidak menutup biaya rawat inap yang sebenarnya dibutuhkan. Karena itu, langkah pertama adalah mengecek status BPJS Anda. Pastikan aktif, tidak menunggak, dan bisa digunakan kapan saja. BPJS adalah fondasi utama karena preminya paling terjangkau dan manfaatnya luas. Namun di usia 40-an, banyak orang membutuhkan proteksi tambahan untuk menutup kekurangan yang tidak dicakup oleh BPJS. Disinilah asuransi kesehatan swasta atau asuransi rawat inap tambahan menjadi relevan. Tujuannya bukan untuk mengejar produk mahal, tetapi memastikan Anda tidak perlu berutang besar ketika mengalami situasi darurat. Langkah berikutnya adalah memahami manfaat yang ada dalam polis. Banyak orang membeli asuransi tanpa membaca isi kontraknya. Pastikan polis Anda mencakup rawat inap, ICU, pembedahan, dan biaya perawatan besar lainnya. Anda juga perlu melihat limit tahunan, bukan hanya limit per hari. Di usia 40-an, penyakit yang memerlukan perawatan serius bisa menghabiskan biaya besar, dan limit kecil tidak akan cukup. Jika Anda sudah punya asuransi dari kantor, jangan langsung merasa aman. Cek batas manfaatnya. Banyak manfaat kantor hanya cukup untuk kondisi ringan. Jika Anda masih memiliki tanggungan keluarga, Anda perlu mempertimbangkan apakah proteksi yang ada mencukupi seluruh anggota keluarga atau hanya diri Anda sendiri. Kesehatan keluarga adalah bagian dari tanggung jawab keuangan. Dan ketika salah satu anggota jatuh sakit, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran bulanan. Karena itu, langkah pertama adalah menghindari produk-produk asuransi yang dicampur dengan investasi jika tujuannya memang proteksi kesehatan. Produk campuran sering membuat premi mahal, tetapi manfaat kesehatan tidak maksimal. Di usia 40-an, fokus Anda harus jelas, proteksi yang cukup,
bukan janji investasi. Pisahkan proteksi dan investasi agar keduanya berjalan optimal tanpa membebani keuangan. Proteksi kesehatan bukan soal memiliki polis, tetapi soal disiplin dalam membayar premi. Jika Anda menunggak, manfaat bisa berhenti dan membuat Anda kembali rentan. Karena itu, masukkan pembayaran premi ke daftar pengeluaran wajib setiap bulan. Ini bagian dari biaya bertahan hidup, bukan biaya tambahan. Perlu diingat bahwa proteksi kesehatan bukan investasi yang langsung memberikan keuntungan. Tidak ada untung rugi di sini. Nilai nyata dari proteksi baru terasa ketika ada kejadian tak terduga. Tanpa proteksi, Anda mungkin terpaksa berutang, menggunakan kartu kredit, atau menjual aset. Dengan proteksi, Anda mendapat waktu untuk fokus pada kesembuhan tanpa panik memikirkan biaya. Di usia 40-an, ketenangan adalah bagian penting dari kualitas hidup. Memiliki proteksi kesehatan membuat Anda tidak mudah cemas setiap kali tubuh mulai terasa lelah atau ketika mendengar seseorang di sekitar mengalami masalah kesehatan. Anda tahu bahwa jika sesuatu terjadi, Anda tidak akan kehilangan stabilitas finansial yang sedang Anda bangun. Proteksi kesehatan bukan soal takut sakit. Ini soal siap menghadapi kenyataan hidup. Dengan persiapan yang tepat, Anda memberi diri Anda dan keluarga rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan cara lain. Ini langkah penting sebelum melangkah ke strategi investasi dan pembangunan keuangan jangka panjang. Mulai investasi stabil dan konsisten. Di usia 40-an, investasi bukan lagi sekadar pilihan. Ini adalah kewajiban jika ingin memiliki masa depan yang aman secara finansial. Banyak orang merasa sudah terlambat untuk mulai berinvestasi, padahal kenyataannya belum. Justru di usia inilah kita biasanya sudah lebih stabil, lebih matang dalam berpikir, dan lebih memahami risiko. Yang perlu dilakukan hanyalah memulai dengan langkah yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Langkah pertama adalah memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko. Jika Anda termasuk tipe yang ingin pertumbuhan stabil tanpa deg-degan melihat grafik naik turun, maka instrumen beresiko rendah hingga moderat seperti reksadana pasar uang, obligasi pemerintah, atau deposito berjangka bisa menjadi fondasi awal. Instrumen ini tidak membuat Anda kaya mendadak, tetapi memberikan kestabilan dan prediktabilitas, dua hal yang sangat penting di usia 40-an. Setelah fondasi aman, barulah Anda bisa mempertimbangkan diversifikasi ke instrumen lain seperti reksadana saham atau ETF berbasis indeks. Tujuannya bukan untuk mengejar kekayaan instan, tetapi untuk melindungi daya beli dari inflasi dan memberi potensi pertumbuhan yang lebih baik dalam jangka panjang. Jangan terburu-buru. Investasi yang baik adalah investasi yang dapat Anda pahami dan bisa Anda jalankan tanpa tekanan. Kunci terbesar dari investasi di usia 40-an adalah konsistensi, bukan keberanian mengambil risiko ekstrim. Tidak masalah jika memulai dari jumlah kecil, yang penting rutin. Sisihkan persentase tertentu dari penghasilan, misalnya 10-20%, dan jadikan itu kewajiban, bukan sisa. Pola ini akan membangun kebiasaan finansial yang kuat dan memberi hasil nyata seiring waktu. Hindari mentalitas ingin cepat kaya atau mengikuti tren tanpa analisis. Bukan waktunya lagi bermain spekulatif atau mencoba tebak-tebakan pasar. Fokuslah pada instrumen terukur dan rencana jangka panjang. Jika perlu, buat portofolio campuran yang stabil antara instrumen aman dan instrumen bertumbuh. Intinya, investasi di usia 40-an haruslah tentang kestabilan, proteksi nilai uang, dan membangun masa depan dengan langkah-langkah realistis. Bukan mengejar sensasi, tetapi menata hidup finansial dengan strategi yang rapi dan disiplin. Dan seperti biasa, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak pembahasan seperti ini yang membahas logika hidup, finansial, mentalitas, dan cara bertumbuh, jangan lupa berlangganan channel Logika Hati. Di sana, Anda akan menemukan banyak perspektif yang bisa membantu Anda mengambil keputusan hidup dengan lebih tenang dan terarah. Kembangkan sumber penghasilan tambahan. Di usia 40-an, mengandalkan satu sumber pendapatan saja adalah resiko besar. Biaya hidup naik setiap tahun, kebutuhan keluarga semakin banyak, dan kondisi pekerjaan tidak selalu bisa diprediksi. Karena itu, memiliki sumber penghasilan tambahan bukan hanya strategi cerdas, tetapi bentuk perlindungan terhadap masa depan. Tujuannya bukan membuat hidup Anda semakin sibuk tanpa arah, tetapi memperkuat fondasi finansial agar lebih tahan terhadap guncangan. Mulailah dengan melihat keterampilan yang sudah Anda miliki.
Anda tidak harus mempelajari hal baru dari nol. Banyak orang salah kaprah. Mereka berpikir penghasilan tambahan harus berasal dari dunia yang sama sekali baru. Padahal seringkali, yang paling cepat menghasilkan adalah memanfaatkan keahlian yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Jika Anda bekerja di bidang administrasi, keahlian membuat laporan, spreadsheet, atau manajemen dokumen bisa dijadikan layanan lepas. Jika Anda bekerja di lapangan, pengalaman teknis Anda bisa dijadikan jasa konsultasi kecil-kecilan. Pilihan lain adalah memanfaatkan aset yang sudah ada, misalnya menyewakan kendaraan, peralatan, atau ruang kosong di rumah. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka memiliki aset yang sebenarnya bisa menghasilkan tanpa perlu tenaga besar. Kuncinya adalah berani melihat apa yang ada di sekitar Anda sebagai peluang, bukan sekedar barang biasa. Jika ingin membangun penghasilan tambahan jangka panjang, Anda juga bisa mempertimbangkan usaha kecil yang tidak terlalu menyita waktu. Misalnya jualan online dengan sistem pre-order, bisnis digital sederhana seperti template, e-book, atau kursus mini, hingga membantu UMKM lokal mengelola media sosial. Anda tidak perlu membangun semuanya dalam skala besar. Yang penting adalah memulai dari skala kecil dan memastikan bisa dijalankan secara konsisten. Namun ada satu hal penting, jangan memaksakan usaha yang menguras tenaga, emosi, dan uang hanya karena terlihat keren atau sedang tren. Di usia 40-an, keputusan harus realistis. Pilih aktivitas yang bisa dijalankan dengan stabil tanpa mengorbankan kesehatan atau keluarga. Penghasilan tambahan seharusnya menjadi penyangga finansial, bukan sumber stres baru. Dengan memiliki lebih dari satu sumber pendapatan, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk bernafas lebih lega. Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu pekerjaan, dan jika ada kejadian tak terduga, Anda punya cadangan yang bisa menolong Anda tetap bertahan. Ini bukan tentang menjadi kaya dalam semalam, tetapi memperkuat fondasi finansial secara perlahan dan pasti. Dan jika Anda ingin memahami lebih banyak strategi seperti ini, cara berpikir yang logis, tenang, dan terarah dalam menghadapi hidup, pastikan Anda berlangganan channel Logika Hati. Di sana, Anda akan menemukan banyak panduan yang membantu Anda membangun kehidupan finansial dan emosional yang lebih kuat. Pada akhirnya, membereskan persoalan keuangan di usia 40-an bukan tentang mengejar kesempurnaan atau membandingkan diri dengan orang lain. Ini tentang mengambil kembali kendali hidup dengan langkah-langkah yang realistis, terukur, dan sesuai kondisi pribadi. Setiap orang punya perjalanan finansial yang berbeda, dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki arah. Yang paling penting adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri, kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih matang, dan kemauan untuk konsisten menjalankannya. Usia 40-an adalah fase ketika kita sudah cukup banyak belajar dari pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang pahit. Semua pelajaran itu bisa menjadi modal besar untuk menata ulang hidup. Anda mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa mengarahkan masa depan. Dengan mengelola keuangan secara lebih sadar, Anda memberi diri sendiri ruang untuk hidup lebih tenang, lebih stabil, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Ingat bahwa perubahan tidak harus besar. Langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan dampak yang jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Mulailah dari apa yang bisa Anda kontrol hari ini. Sedikit demi sedikit, Anda akan melihat bagaimana hidup Anda bergerak ke arah yang lebih aman dan lebih teratur. Dan seperti di setiap bagian sebelumnya, jika Anda merasa konten seperti ini membantu Anda memahami hidup dengan lebih jernih dan logis, jangan lupa untuk berlangganan channel Logika Hati. Di sana, Anda akan menemukan banyak perspektif yang membantu Anda membangun mentalitas yang kuat, mengambil keputusan yang lebih bijak, dan menata hidup dengan cara yang lebih sederhana namun efektif. Semoga perjalanan finansial dan kehidupan Anda menjadi lebih stabil, lebih damai, dan lebih terarah.